Bahkan setelah saya bawa mobil bis Persija ini, saya terasa banget bahwa ternyata saya bermanfaat untuk orang lain. Halo Jack, nama saya Ane Nugroho, biasa dipanggil Pak Jaya atau Pak D. Saya driver bus Persija Jakarta. Pak D, bagaimana awalnya bisa bergabung dengan Persija Jakarta? Bisa diceritain? Awal saya bergabung dengan Persija Jakarta, pertamanya saya mendapat informasi karena secara kebetulan saya juga punya rekan di kantor Persija, kemudian memberikan info ke saya, dan saya mencoba untuk melamar di kantor Persija di Kuningan di Jalan Rasuna Said. Kemudian setelah itu saya menghadap, waktu itu saya diterima oleh yang namanya Ibu Taskia. Ada beberapa proses yang harus saya lalui ya, termasuk ada interview, tanya jawab tentang pengalaman kerja sebelumnya di mana aja, dan saya sudah jawab. Ternyata mungkin barangkali di mata Bu Taskia itu saya termasuk memenuhi kriteria. Kemudian saya diterima dan bergabung secara resmi dengan Persija. Nama aslinya kan Pak Ane Nugroho. Gimana sih cerita awalnya bisa dipanggil Pak D dan Pak Jaya itu? Nama asli saya memang Ane Nugroho. Bahkan nama panjang saya itu sebenarnya sesuai KTP itu Anen Indra Nugroho. Tapi setelah saya bergabung, kemudian saya merapat di mes Persija di Sawangan, ada beberapa rekan official itu begitu melihat saya, kata mereka itu, rekan-rekan official itu, saya katanya mukanya ini mirip dengan pelatih zaman dulu namanya Jaya Hartono. Akhirnya pada saat itu, yang tadinya hanya satu orang yang memanggil saya Pak Jaya, setelah berjalan sekian lama, kemudian baik itu official, para pemain, dan termasuk wapres kita juga memanggil saya Pak Jaya. Namun setelah berjalannya waktu, dari stadion ke stadion ada beberapa kali pelatihan, mereka dari Jackmania memanggil saya Pak D, sehingga sampai hari ini kalau di luar, di kalangan Jackmania itu saya dipanggil Pak D, tapi untuk di kalangan di mes itu memanggil saya dengan Pak Jaya. Demikian. Oke Pak D, ini kan bis Persija bis yang canggih, ya, bisa dibilang. Nah, bagaimana Pak D beradaptasi dengan bis Persija yang canggih dari bis yang sebelumnya yang konvensional gitu Pak D? Ya, memang sebelum ini yang saya bawa itu memang bis-bis yang pada saat ini sedang tren, yaitu dengan seperti spionnya yang manual gitu ya. Nah, setelah di Persija ini ternyata semuanya pakai teknologi yang canggih, seperti misalnya spion pakai kamera di dalam. Tentunya itu tidak saya pungkiri. Cuman alhamdulillah saya cukup 2 hari saja beradaptasi dengan kendaraan tersebut, dengan bus tersebut. Karena ternyata setelah 2 hari perjalanan semakin banyak, semakin intens di dalam bus, ternyata sampai saat ini saya enjoy aja. Bahkan terasa nyaman makin kesini. Demikian. Kebanggaan apa sih yang bisa dirasakan Pak D ketika menjadi driver bus tim ibu kota Persija Jakarta? Tentunya ini beda ya. Sebelum ini kan saya memang bekerja di bis pariwisata. Setelah saya bergabung dengan Persija, kemudian ini tentunya ini pengalaman baru. Kita membawa tim besar
dengan pendukung yang sedemikian banyak. Di mana-mana kita pergi dimanapun, baik itu pemain, bisnya, bahkan drivernya ini termasuk saya, itu banyak dielulukan. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan buat diri saya. Tanggapannya Pak Ade gimana nih terhadap antusias Jackmania sekarang? Misalnya kalau ketemu sekarang kan sering dimintain kata-kata hari ini Pak Ade, bagaimana itu? Ya tentunya ini sesuatu yang spesial buat saya sebagai driver, karena sebelum ini kan tidak pernah mengalami hal-hal semacam itu. Bagi saya ini tentunya ada suatu nilai lebih. Bahkan setelah saya bawa mobil bis Persija ini, saya terasa banget bahwa ternyata saya bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk Jackmania. Saya merasa bisa menyenangkan atau membuat mereka senang, itu bagi saya ini suatu kebanggaan. Nah, untuk pemain favorit Pak Ade sendiri di Persija Jakarta siapa Pak Ade? Sebenarnya di mata saya mereka ini rekan-rekan pemain, sebenarnya mereka itu semuanya masing-masing ya punya kelebihan ya. Tentunya ini adalah salah satu daripada fitrah kita sebagai manusia. Tentunya ada kekurangan ya, pasti ada kelebihan. Bagi saya ini mereka semua ini favorit saya ya. Semuanya itu terbaik di mata saya. Kalau di perjalanan ke stadion ataupun ke tempat latihan yang biasanya paling sering jahil mungkin Pak Ade, atau ribut dalam bis siapa Pak Ade? Pemain. Ya, ini tentunya mereka ini semua itu tidak maksudnya dia membisu ya. Tidak sedikit barangkali mereka ada sifat iseng, ada jahilnya, pasti ada. Tapi kalau sejauh ini di dalam pengamatan saya atau pencermatan saya, yang suka jahil ya kan, ini ada 2 orang yang sering banget iseng itu. Salah satunya adalah Rico. Kemudian yang suka memancing kata-kata dengan kelucuan itu juga kapten kita, Mas Andri Tani, juga termasuk yang seringkali memancing kelucuan-kelucuan. Demikian Mas. Bus Persija ini kan sering dibicarakan Pak Ade sama orang-orang karena kecanggihannya, mulai dari spion yang pakai kamera, ada videotron dan lain-lain. Tanggapan Pak Ade bagaimana untuk mengemudikan bus ini Pak Ade? Ya, kalau tentang kelengkapan misalnya ya, variasi bus, karena memang pada saat ini kan praktis hampir semua bus ya, barangkali ini 99% ini daya tarik untuk para penggemar bis itu salah satunya adalah seperti lampu-lampu ya kan, kayak seperti lampu-lampu baik kolong atau barangkali lampu-lampu yang pada saat ini kan ada strobo dan lain sebagainya ya. Tentunya ini adalah menjadi daya tarik gitu loh. Apalagi untuk kita nih bis Persija, udah jelas setiap kita berangkat kemanapun, Jackmania di mana tempat itu ada. Tentunya dengan melihat sedemikian lengkapnya ini mobil Persija, bis Persija, tentunya mereka pun justru menambah poin buat mereka, menambah kebanggaan mereka. Oh ternyata bis yang mereka puja-puja ini ternyata sudah sesuai dengan standar pada saat ini. Nah Pak Ade sendiri nih katanya sudah punya sertifikasi resmi Pak Ade sebagai driver bus. Bisa ceritain nggak Pak Ade sertifikasi apa ya kemarin itu? Ya, memang sebelum saya bergabung dengan Persija, sebelum ini kan saya pernah kerja di bis pariwisata. Saya sebut saja di sini di Hiba Utama, itu adalah bis pariwisata yang memang barangkali itu terbesar ya mungkin ya se-Asia ya, karena unitnya yang sedemikian banyak, ratusan bahkan ribuan. Nah di Hiba Utama sendiri itu ada program setiap 3 bulan itu diadakan training atau diklat. Nah saya bersyukur alhamdulillah setiap ada
kegiatan itu, training atau diklat, bahkan itu terakhir kemarin saya ditugaskan oleh Ibu Utama untuk mengikuti diklat di Bali. Jadi di sana itu bukan hanya sekedar diklat, tapi sesi terakhir adalah ada acara yang disebut presentasi. Jadi kalau nilainya itu di bawah 7 itu mereka nggak dapat sertifikat. Alhamdulillah saya nilainya di atas itu, sehingga alhamdulillah saya bisa menyelesaikan diklat dengan baik dan saya mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Dishub. Demikian. Kalau Coach Thomas Doll itu pas naik bis kan biasanya duduk paling depan tuh Pak De. Ya. Tanggapannya Pak De gimana? Untuk coach kita ya Thomas Doll, setiap naik bis itu tidak pernah sekalipun melewatkan salam dia. Begitu dia naik ke tangga pertama, ya udah menyapa saya pasti, "Hai guys." Dia mengulurkan tangan atau kadang-kadang berjabat tangan. Selama saya bergabung di Persija, kalau ada sesi latihan ataupun tanding dimanapun, Thomas Doll itu nggak pernah melewatkan untuk memberikan salam kepada saya. Seperti itu, Mas. Selama berkendara kan biasanya dibantu sama kernetnya Pak De. Itu Ya. bisa dikenalin nggak siapa namanya, terus bagaimana bisa bareng sama Mas kernetnya? Ya, jadi saya menyebutnya asisten ya, namanya Hengki. Kebetulan awal mulanya itu saya satu perusahaan sama Hengki, asisten saya. Memang di saat itu memang situasi untuk rekan saya sendiri ini memang secara kegiatan itu memang sedang kurang kondusif. Artinya sering standby-nya daripada jalannya. Sehingga pada saat itu saya berkeinginan untuk mengajak rekan saya ini untuk bergabung. Dan alhamdulillah rekan saya ini, Hengki, kebetulan juga menyambut dengan baik. Makanya sampai hari ini alhamdulillah saya di dalam perjalanan dibantu oleh rekan saya, Hengki. Oke, selanjutnya Pak De, di sosial media kan lagi rame nih Pak De, soal petinggi Persis Solo yang mau transfer supir bus Persija. Tanggapannya Pak De gimana? Wow, ini luar biasa nih. Saya baru dengar ini. Saya alhamdulillah saya bersyukur kalau memang ada tim lain atau barangkali manajemen lain yang memang barangkali mungkin selama ini melihat saya atau dari bagaimana ya, tapi untuk saat ini kayaknya saya akan tetap bertahan di Persija karena saya ini sepertinya nih sudah mulai masuk ke hati dan pikiran saya ini yang namanya Persija berikut Jackmania-nya. Bagaimana Pak De mendeskripsikan dirinya Pak De sendiri? Saya, untuk diri saya, setahu saya ini ya, mungkin barangkali ini suatu pujian diri saya sendiri barangkali ya. Saya sejauh ini, kalau di dalam pengamatan saya selalu menerima apapun yang sudah saya dapat. Kemudian saya barangkali ya, ini menurut pandangan saya sendiri, saya cukup humble atau mungkin cukup supel ya untuk menerima kebaikan-kebaikan dari rekan-rekan sekeliling saya. Demikian. Suka duka Pak De sendiri dalam mengemudikan bus Persija selama ini apa aja Pak De? Ya, tentunya Mas, di dalam suatu pekerjaan sangat mustahil terlepas dari suka maupun duka. Yang jelas, yang saya suka, yang pertama, baik itu kita sedang melaksanakan away maupun home, itu saya sangat senang sekali pada saat tim kita itu menang. Karena apa? Kenapa saya bilang senang? Situasi di dalam bus pun semuanya cerah mukanya. Mereka bisa bertegur sapa dengan baik, dengan tertawa,
kemudian bahkan ada yang nyanyi-nyanyi. Itu salah satu yang saya suka. Semuanya tuh kelihatan riang gembira. Nah, tentunya itu kan nyetrum ke dalam hati saya. Lah, dukanya pada saat tim kita tuh sedang menerima kekalahan, karena kita untuk berucap pun tidak dimampukan. Semuanya barangkali merenungi lah ya, merenungi kekalahan, apa yang harus diperbuat ke depan supaya tentunya tim lebih baik dan berkualitas. Demikian. Harapan Pak De sendiri untuk Persija di musim depan apa Pak De? Tentunya harapan saya itu Persija di dalam ini bicara dalam satu tim itu bisa lebih solid, bisa lebih bekerja sama dengan baik, karena ini tim Mas ya. Tentunya tidak bicara personal, karena kalau bekerja tim itu tentunya kalau kemenangan tim salah satunya adalah kemenangan saya juga. Juara tahun depan Pak De? Harus juara. Harus juara. Kita rebut kejuaraan yang tahun ini kita gagal. Tapi yang pasti kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Oke Jack, itu tadi cerita dari saya, dari Pak De Jaya. Semoga menjadikan inspirasi dan juga memotivasi Jackmania agar kedepannya tim kita Persija bisa lebih maju, bisa lebih jaya, dan juga juara tentunya. Gue Pak De Jaya, Inyong Persija, Inyong Champion. Senggol dong!